Perkenalkan, nama saya Haikal Hanafi Zikri Pratama dan rekan saya Ilham Syah Maulana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perpajakan PPh pasal 22. Tonton terus ya videonya. A. Pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dalam kegiatan ekspor atau impor, ataupun kegiatan usaha lainnya. Pertama, pemotong pajak penghasilan pasal 22 berdasarkan pengaturan Menteri Keuangan PMK nomor 34 PMK 010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Pemotong PPh pasal 22 terdiri atas lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Pihak dalam lembaga pemerintah yang ditunjukkan sebagai pemotong PPh pasal 22 adalah sebagai berikut. A. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. B. Bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. C. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. D. Kuasa penggunaan anggaran atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan dengan pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. E. Badan usaha milik negara BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. F. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, kebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspornya. G. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas, tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Sementara itu, pihak-pihak dalam lembaga swasta yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 22 adalah sebagai berikut. A. Yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, baja, otomotif, farmasi, dan penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. B. Agen tunggal, pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir untuk kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. C. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. D. Bahan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi antara hulu dan industri hilir. E. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatannya usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, serta menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. F. Berdasarkan PMK nomor 92 PMK 03/2019 tentang wajib pajak badan usaha tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, pemerintah menambahkan pungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 2. Objek pajak penghasilan pasal 22 berdasarkan PMK nomor 34/PMK.010/2017, objek yang dikenakan pasal PPh 22 adalah sebagai berikut. A. Kegiatan ekspor maupun impor atas barang atau komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. B. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah,
dan lembaga-lembaga negara lainnya. C. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang UP yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. D. Pembayaran atas pengeluaran barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung oleh KPA atau pembayaran melalui pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi legasi oleh KPA. E. Pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk badan usaha milik negara untuk keperluan kegiatan usahanya. F. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, baja, otomotif, dan farmasi. G. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan. H. Penjualan migas oleh produsen atau importir yang terdiri atas bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. I. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. J. Penjualan barang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Berdasarkan PMK nomor 92 PMK.03/2019 tentang wajib pajak badan usaha tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemerintah menetapkan perluasan objek pajak PPh pasal 22 berupa barang sangat mewah yang dipungut oleh wajib. Yang ketiga, objek yang dikecualikan dari pajak penghasilan pasal 22 yaitu A. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak terutang PPh. B. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk yang dilakukan ke dalam kawasan berikut: kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor, atau reimpor. Dan entrepot, produksi untuk tujuan ekspor EPTE, yaitu tempat penimbunan barang dengan dagangan karena pengimporannya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya yang dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dalam dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 1988 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1973 barang berupa kiriman hadiah serta barang untuk tujuan keilmuan. C. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang jumlahnya kurang dari 2 juta dengan syarat tidak pecah-pecah menjadi beberapa faktur. D. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos dan telepon. 4. Tarif pajak penghasilan pasal 22. A. Pajak penghasilan pasal 22 atas impor, yaitu rumusnya nilai impor sama dengan cost tambah insurance tambah freight chief tambah bea masuk. Keterangan yaitu cost sama dengan harga barang, biaya pengemasan dan lainnya. Insurance, premi asuransi barang, freight, biaya pengiriman. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus yang dijelaskan oleh rekan saya. Contoh studi kasus 1. Pada tanggal 14 Maret 2023, PT Nusantara melakukan impor barang elektronik dari Amerika, bukan barang tertentu yang tercantum dalam lampiran 1, 2, dan 3 PMK nomor 34 PMK 010/2017. Diketahui harga barang sebesar $135.000, biaya asuransi sebesar 1% dari harga barang, dan biaya angkut sebesar 1% dari harga barang. Transaksi tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 20% dan tarif bea masuk tambahan sebesar 10% dari nilai SAFE. Nilai tukar rupiah yang berlaku per $1 adalah Rp15.269 menurut kurs KMK dan Rp15.434 kurs PI. Berdasarkan data tersebut, hitunglah 1. PPh pasal 22
apabila PT Nusantara memiliki API. 2. PPh pasal 22 apabila PT Nusantara tidak memiliki API. Yang pertama, untuk menghitung PPh pasal 22, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nilai impor barang melalui perhitungan sebagai berikut. Shift, cost, tambah insurance, tambah freight, cost. Cost adalah harga barang yang kita impor. Insurance adalah beban asuransi. Freight adalah beban angkut. Nah, di sini kita masukkan cost sebesar $135.000 dan insurance kita dapat dari $135.000 kita kalikan dengan 1%, dan dapatnya freight 1% dikali $135.000 dan hasilnya $135.000 ditambah $1.350 ditambah $1.350. Kita jumlahkan ketiganya dan dapat hasilnya $137.700.000. Bea masuk rumusnya ialah bea masuk ditambah bea masuk tambahan. Cara mencari bea masuk, kita kalikan 20%, kita kalikan dengan nilai shift yakninya 137.700. Begitu pula dengan bea masuk tambahan, kita kalikan dengan persenan dan harga shift. Dan hasilnya bea masuk ditambah bea masuk tambahan $27.540 ditambah $13.770 sama dengan $41.310. Yang ketiga, kita mencari nilai impor dalam dolar. Rumusnya yakni shift ditambah bea masuk. Kita masukkan saja shift yang kita jumlahkan tadi dan bea masuk. Shift seharga $137.700 dan bea masuk seharga $41.310 dan hasilnya dapat $179.010. Sekarang kita mencari nilai impor dalam rupiah. Rumusnya yakni total nilai impor US dollar dikalikan dengan kurs KMK. Di sini total nilai impor kita ada $179.010 dikalikan dengan kurs KMK Rp15.269. Kita kalikan total nilai impor dengan kurs KMK dan dapat hasilnya Rp2.733.303.690. 1. PPh pasal 22 apabila PT Nusantara memiliki API. Rumusnya nilai impor kita kalikan dengan tarif 2,5%. Nilai impor Rp2.733.303.690. Kita kalikan dengan 2,5% dan dapat hasilnya Rp68.592,25. 2. PPh pasal 22 apabila PT Nusantara tidak memiliki API. Rumusnya nilai impor kita kalikan dengan tarif 7,5%. Nilai impor kita ambil Rp2.333.303.690. Kita kalikan dengan 7,5% dan dapat hasilnya Rp204.997.776.75. Contoh studi kasus 2. Pada tanggal 10 April 2023, PT Gumilang memiliki API dan melakukan impor kedelai dari Jepang. Diketahui harga barang sebesar $250.000 dan biaya angkut sebesar 2% dari harga barang. Transaksi tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 20% dari nilai shift. Nilai tukar rupiah yang berlaku per US dollar adalah
Rp15.943 kurs BI dan Rp15.079 dengan kurs KMK. Berdasarkan data tersebut, hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi impor yang dilakukan PT Gumilang. Untuk menghitung PPh pasal 22, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu nilai barang melalui perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, kita mencari safe. Cost ditambah freight, karena tidak ada beban insurance, jadi kita menambahkan keduanya. Yang pertama, cost, yakni $250.000 kita tambahkan dengan freight. Dapatnya freight, yakni dari 2% kita kalikan dengan $250.000. Dan dapatlah hasilnya $250.000 ditambah $5.000. Hasilnya $255.000. Yang kedua, kita mencari bea masuk. Bea masuk di sini sebesar 202% dikalikan dengan nilai safe, yakni 2% dikali $255.000. Hasilnya $5.100. Yang ketiga, kita mencari nilai impor dalam US dollar. Rumusnya yakni SIF ditambah bea masuk. SIF $255.000 ditambah bea masuk $5.100 dan dapat hasilnya $260.100. Nilai impor dalam rupiah. Rumusnya total nilai impor US dollar dikalikan dengan kurs KMK sama dengan $260.100 dikalikan dengan kurs KMK Rp15.079 dan dapat hasilnya $3.942.047.900. PPh pasal 22 atas impor barang merupakan kedelai sama dengan nilai impor dikali tarif 0,5%. Nilai impor yakni $3.942.047.900. Kita kalikan dengan 0,5% dan dapat hasilnya $19.642.239,50. Contoh studi kasus 3. Pada tanggal 4 April 2023, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membeli peralatan komputer dan peralatan kantor dari PT Gumilang. Diketahui harga komputer sebesar Rp360.195.000. Harga telah masuk dalam PPN. Berdasarkan contoh, pasal 22 atas pembelian komputer yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Untuk menghitung PPh pasal 22, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu harga barang tak termasuk PPN melalui perhitungan sebagai berikut. Harga barang tak termasuk PPN. Harga barang tak termasuk PPN kita kalikan dengan 100 bagi 111 sama dengan $360.195.000. Kita kalikan dengan 100 dibagi 111 dan dapat hasilnya $324.500.000. PPh pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah sama dengan harga barang tak termasuk PPN. Kita kalikan tarif 1,5% sama dengan $324.500.000. Kita kalikan dengan 1,5% dan dapat hasilnya $4.867.500. Mungkin segitu dulu video dari kami tentang PPh pasal 22. Jangan lupa share, like, and subscribe. See you in next video.